wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Haura dari semester 2B. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan keempat. Jenis-jenis tindak pidana. 1. Menurut KUHP, ada kejahatan atau misdriven. Buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. 2. Pelanggaran atau overtrading. Buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif, bahwa kejahatan atau delik hukum atau rehdelik atau malapers, pelanggaran atau delik UU atau wetsdelik atau mala quia prohibilita. Teknik atau cara memutuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281, 305 KUHP. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misal pasal 362, 372, dan 378 KUHP. Subjek tindak pidana hanya manusia atau untuk tindak pidana umum, manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Menurut doktrinnya, ada delik formil, delik material, delik komisionis, delik omisionis, delik komisionis per omisionim komisa, delik dolus, delik culpa, delik tunggal, delik berganda, delik aduan, bukan delik aduan, delik politik, delik umum, delik khusus, dan delik umum. Bab 3. Pembaruan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVS-NI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WVS-NI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakannya pembaharuan KUHP. 1. Alasan politis. 2. Alasan sosiologis. 3. Alasan praktis. 4. Alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. 1. Kriminalisasi. 2. Dekriminalisasi. 3. rekriminalisasi. 4. depenalisasi. 5. mitigering. Metode pembaharuan KUHP. 1. Evolusi atau evolusionis. 2. Kompromis. 3. Global. Alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Alasan sosiologis. Dalam KUHP, warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVS-NI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam.
Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alasan adaptif, sebagai sebagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai-nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas pembajakan udara, dan lain-lain. Kriminalisasi, suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau penciptaan delik baru. Pembaruan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang penodaan agama. Terhadap UU ini ada kritik dari Profesor Umar Suno Aji yang mengatakan bahwa UU Nomor 1 1965 junto pasal 156 KUHP bukanlah delik agama tetapi merupakan delik yang berhubungan agama atau penodaan agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lain. Diskriminalisasi, suatu proses pembaruan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.